Shalom alaihim Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat kekasih Tuhan yang senantiasa juga diberkati oleh Tuhan. Perkenankan saya hendak menyampaikan hal yang berkaitan dengan persiapan perjamuan melalui pendadaran pada saat ini dengan sabda Tuhan dan pertelaan sakramen perjamuan sebagai dasar bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin menghayati pemeliharaan keselamatan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam sakramen perjamuan. Untuk pelaksanaannya adalah Minggu 12 Juni 2022. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Bapa Surgawi, sumber kasih karunia dan rahmat, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Engkau perkenankan kami melangsungkan pendadaran dalam rangka persiapan perjamuan kudus secara online. Melalui sarana media telekomunikasi, Engkau perkenankan kami memanfaatkannya sebagai sarana bagi kami menguji diri, agar Engkau layakkan kami menghayati karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menguduskan kami, sehingga kami merasakan makna hidup di dalam belas pengasihan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Kami siapkan hati mendengarkan sabda Tuhan, dan Roh Kudus memampukan kami memetik hikmah-Nya, sekaligus Roh Kudus memampukan kami untuk dapat berkesaksian, agar tidak ada batu sandungan ketika kami menghayati apa yang Kau nyatakan di dalam sakramen perjamuan, karena kami senantiasa mau mawas diri untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pewartaan sabda Tuhan hendak saya sampaikan sebelum nanti saya membacakan pertelaan sakramen perjamuan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, demikian sabda Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin diperkenan kepada Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, permenungan saat ini saya beri judul Hidup di dalam Roh agar diperkenan oleh Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hidup sehari-hari ada dikotomi yang membedakan antara dua hal dengan jelas. Misalnya siang dan malam, hitam dan putih, baik dan tidak baik.
Rupanya ini ada di dalam hidup sehari-hari yang kita jalani. Termasuk juga persoalan kehidupan rohani. Apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya melalui Rasul Paulus menolong jemaat di Roma ketika berhadapan dengan situasi yang sulit, kekristenan awal berhadapan dengan Yudaisme, bahkan juga kekerasan yang dialami jemaat oleh penguasa Romawi yang tidak senang pada kekristenan. Sungguh-sungguh memperhadapkan situasi yang sulit pada jemaat untuk memilih tentang bagaimana cara hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan beriman kepada Tuhan Yesus masih juga diwarnai hal-hal yang ada di dalam kesukacitaan dunia, yakni tentang bagaimana mereka masih menundukkan diri di dalam kedagingan. Oleh karena itu jelas Rasul Paulus mengingatkan tentang bagaimana orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ada di dalam hidup baru, yakni di dalam Roh Tuhan. Inilah yang menjadi persoalan ketika orang dibaharui di dalam Yesus Kristus, hidup di dalam roh, tetapi faktanya masih menempatkan kesadaran hidup di dalam kedagingan. Tentu saja bagi Tuhan ini tidak baik. Rasul Paulus mengingatkan tentang bagaimana orang memilih di dalam Tuhan tetapi masih juga tidak beranjak dari apa yang Tuhan kehendaki, hidupnya masih dikuasai oleh kedagingan. Dan ini menjadi ciri ketika Rasul Paulus sebelum menjadi orang Kristen, sebelum bertobat, sebelum percaya kepada Yesus, ia mengandalkan hukum Taurat yang ternyata itu cara-cara yang diperlakukan adalah pemaksaan kehendak. Cara-cara yang membuat manusia semakin tidak berdaya. Oleh Paulus dikatakan itulah tentang manusia yang berdosa karena di bawah kungkungan hukum Taurat yang dipaksakan. Dan Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak suka tentang cara yang demikian. Maka Paulus menyadari tentang apa yang telah dia lakukan selama ini ternyata keliru. Maka saat berjumpa dengan Yesus atau dijumpai oleh Tuhan Yesus, ia melakukan sedemikian rupa refleksi diri, dan tentu saja demikian hingga ia memutuskan mau percaya kepada Yesus. Ini adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Maka dia berjuang untuk mengedepankan hidup yang tidak lagi dikuasai daging, tetapi bagaimana dia hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, sehingga ia mewartakan Injil untuk menyampaikan kebenaran tentang hidup di bawah kuasa Roh Kudus. Pertama dari firman Tuhan ini kita disadarkan tentang cara hidup yang dengan tegas memilih di dalam Roh Tuhan. Hidup di bawah Roh Kudus karena kita sudah dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Ini harapan saya kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Dan itu juga menjadi bagian ketika Bapak Ibu memilih beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, pilihan saya Bapak Ibu saudara ketika beriman kepada Tuhan Yesus, hidup di dalam Roh Tuhan, hidup di dalam Roh Kudus adalah kesadaran untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Memang Bapak Ibu saudara sekalian, berat rasanya untuk menuruti kehendak Tuhan dengan berbagai hal yang ada di dalam kesaksian kitab suci untuk kita berlakukan dengan konsisten. Karena kita masih hidup dan ketika kita menjalani hidup masih menimbang-nimbang hal-hal yang dari dunia. Nah tentu saja Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita menghayati firman Tuhan ini, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera, maka tentu saja pola pikir kita sekarang kita harus benar-benar menyadari dan mengubah. Ketika kita masih menyadari ada kehidupan, berarti kita harus mengelolanya dengan cara Tuhan. Tuhan tidak serta-merta mengangkat kita ke langit untuk meninggalkan dunia, tidak. Tetapi ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup, di situ ada tantangan untuk mengelola bagaimana hidup ini menuju damai sejahtera dengan cara Tuhan. Sehingga kualitas hidup semacam inilah yang harus kita tundukkan
di bawah kuasa Tuhan. Dan kita tidak lagi menundukkan diri di bawah hasutan, di bawah keinginan, di bawah bujuk rayu kedagingan manusiawi atau kebiarnya kehidupan ini. Maka dua hal ini yang saya rasa penting untuk kita sadari tentang bagaimana saya Bapak Ibu Saudara diperkenan oleh Tuhan atau Tuhan berkenan atas hidup kita. Sebagai orang-orang yang mau tunduk diri di bawah kuasa kasih Tuhan berarti kita menyiapkan hidup dengan hati, pikiran, tutur, dan sikap juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita melakukannya dengan baik, benar, dan bertanggung jawab karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah cara Tuhan memperkenankan saya Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga tidak ada batu sandungan di dalam sepanjang kita menjalani hidup ini. Termasuk juga kualitas etis kehidupan saya Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satunya adalah melalui parameter perjamuan kudus. Sarana bagi kita untuk menghayati bahwa hidup kita, hidup saya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah dikuduskan oleh Tuhan. Ini menjadi refleksi bagi saya Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyadari kelemahan, kesalahan, dan dosa. Tetapi kita tidak serta-merta berlarut-larut atau senang di dalam situasi yang sedemikian rupa membawa kita hanyut larut di dalam keinginan duniawi, keinginan daging. Tetapi justru ada nilai tanggung jawab etis bagi kita untuk terus berusaha menjaga diri, menjaga kekudusan agar Tuhan melayakkan saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya rasa inilah yang Tuhan kehendaki agar kita diperkenan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Dan sekali lagi ini adalah cara Tuhan menolong saya Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Semoga firman Tuhan menguatkan, menolong, mendorong saya Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik agar Tuhan layakkan menerima perjamuan pada Minggu 12 Juni 2022. Dan tentu saja tidak hanya untuk kepentingan perjamuan kudus saja, namun untuk selanjutnya kiranya kita bersedia diri terus untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Perkenankan saya membacakan pertelaan sakramen perjamuan sebagai sarana Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini mau mawas diri agar ketika nanti Bapak Ibu mengungkapkan kesaksian melalui media yang ada atau melalui ungkapan yang ditujukan kepada Bapak Ibu anggota majelis di wilayah atau di pepandan, keikutsertaan Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ada batu sandungan, semuanya ada di dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Pertelaan perjamuan saya bacakan demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman yang didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid dan berkata yang demikian, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud 4 hal. Yang pertama, dengan roti dan anggur, sesungguhnya adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang menunjuk dan mengingatkan bahwa dengan kesengsaraan, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan dari Allah untuk manusia. Yang kedua, dengan adanya sakramen perjamuan, menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, dengan adanya sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan adanya perjamuan yang sempurna di surga
sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, dengan sakramen perjamuan sesungguhnya menunjuk dan mengingatkan tentang kewajiban memberitakan karya Tuhan Yesus Kristus sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Oleh karena itu, mari kita mawas diri, menguji diri kita masing-masing, dan di dalam hati kita, mari kita ungkapkan pertanyaan yang demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga kita memerlukan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh iman kepada Tuhan yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan dari Tuhan? Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang terkasih, saya selaku hamba Tuhan sekaligus mewakili penatua dan diaken GKJ Ambarukmo menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan agar dapat melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Semoga dengan pertelaan ini Tuhan mempersiapkan saya Bapak Ibu saudara sekalian seiring dengan kesungguhan hati Bapak Ibu saudara sekalian mempersiapkan diri senantiasa diperkenan oleh Tuhan karena kesediaan Bapak Ibu saudara sekalian memilih untuk mau hidup di dalam roh Tuhan. Sehingga niat baik Bapak Ibu saudara sekalian dengan Roh Kudus yang menyemangati Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian berjuang untuk di dalam hidup tidak ada batu sandungan, agar dilayakkan oleh Tuhan untuk menghayati cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus yang begitu luar biasa. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa di surga dan Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa melimpah, melingkupi dan beserta dengan Bapak Ibu saudara sekalian sehingga diperkenan oleh Tuhan untuk menerima kemuliaan Tuhan melalui perjamuan kudus yang menjadi tanda sukacita kita sekalian akan karya agung keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Amin.